laki-laki. Sosok laki-laki ini dia penyanyi. Sudah lama dia sedang mengidap penyakit yang cukup kronis. Wanita. Dia dibunuh 2025. Ini masih kasus KDRT. Ini masih penyanyi juga. Dia terkena sandu narkoba. Sosok penyanyi, pemain sinetron juga iya. Nah mereka pacaran terus juga kebablasan sampai akhirnya hamil. Setelah hamil, si prianya ini nggak mau bertanggung jawab dan minta digugurkan dengan cara kasih pil. Terus seorang YouTuber dia melakukan sebuah pemerkosaan terhadap banyak anak. Ini banyak sekali anak. Kejadian pertama ini sangat menggemparkan karena ini merenggut nyawa, masa depan yang dimana karirnya selalu bersinar. Mian lihat di sini sosok penyanyi papan atas. Lagunya banyak dikenang. Lagunya juga ini banyak didengar oleh banyak orang. Bukan hanya di Indonesia, tapi di mancanegara. Ada dua sosok, laki-laki dan perempuan. Tapi di sini yang perempuan masih samar-samar. Ciri-cirinya, Mian liatin dulu. Sosok laki-laki. Sosok laki-laki ini dia penyanyi. Sudah lama dia sedang mengidap penyakit yang cukup kronis dan umurnya tinggal sebentar lagi. Suaranya merdu, orangnya baik, tampan, gitu. Yang kedua, sosok wanita. Dia dibunuh. Sosok penyanyi papan atas meninggal karena kasus pembunuhan. Dan kalian tahu nggak? Yang membunuhnya adalah orang terdekat. Dekat sekali. Membantu di bidang pekerjaan. Ya pokoknya kayak seperti keluarga juga. Yang selalu ada di dekat dia juga gitu, pekerjaan atau apapun. Selanjutnya ini adalah masih penyanyi, kasus KDRT yang dialami tahun kemarin 2024 kan sudah ada, dan Mian sudah melihat 2025 ini masih kasus KDRT. Pelakunya ini secara spesifik ya. Kasus KDRT ini dilakukan pada seorang yang dimana keluarganya itu Jadi keluarga ini laki-lakinya bukan berasal dari Indonesia, dari luar. Dia mengalami sebuah kekerasan. Nah, si ceweknya ini dipukul, ditampar, ditendang, ditonjok sampai mukanya semua lebam. Dan dia itu matanya membiru bahkan bengkak, hidungnya mimisan. Dan suaminya itu adalah dari luar. Suaminya bisa dibilang bule. Yang selanjutnya, ini masih penyanyi juga. Dia terkena sandu narkoba. Mungkin karena pekerjaan ya, karena pekerjaan menghadapi banyak orang di panggung biar nggak gugup, dan
biar nggak stres dan bisa membedakan antara masalah pribadi dan pekerjaan, dia sampai mengkonsumsi seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang tersandung narkoba. Yang pertama, sosok laki-laki, ini badannya berisi dan bertato. Yang kedua, ini ada sosok laki-laki juga, rambutnya keriting. Rambutnya keriting panjang, gak terlalu keriting sih, pokoknya rambutnya panjang. Dan suaranya agak ngerok gitu. Yang ketiga, juga ini sosok laki-laki botak, badannya agak berisi. Terus yang keempat, ini sosok wanita. Wanita pelawak, mungkin komedian. Sosok wanita komedian. Dan ini awalnya dia mengkonsumsi narkoba itu untuk kesehatan. Nah, dengan resep mungkin ya. Tiba-tiba dia mengkonsumsi sendiri di situ. Dan yang selanjutnya ini ada kasus di mana bukan sosok artisnya, tapi asistennya yang pengguna, sehingga saat asistennya menggunakan narkoba dan si artisnya ini enggak, kirain tuh si artisnya juga ikut-ikutan. Ternyata si asistennya inilah dia pengguna dan dia tuh memperjualbelikan walaupun sedikit gitu. Untuk selanjutnya di sini Mian melihat ada ajang pencarian bakat. Ajang pencarian bakat, dia suaranya bagus dan lucu. Sosoknya yang pertama wanita berambut panjang, agak kurus mungil. Terus yang kedua, sosok laki-laki, dia badannya agak berisi, agak brewok, suaranya serak-serak basah. Nah, itu pemenangnya. Dan kedua itu dia lolos di ajang pencarian bakat Indonesia dan sepertinya dia akan melakukan keluar juga untuk berkarir. Ini ada sosok pemain sinetron, dibilang pemain sinetron, iya, pemain sinetron. Dibilang seleb, iya. Seleb TikTok, iya. Seleb YouTuber juga iya. Selebgram juga iya. Dan dia mempunyai sebuah brand. Nah, Mian lihat di sini, ada mereka tuh pacaran, ya. Pacaran, tapi setelah pacaran si wanita ini seorang apa ya, kalau laki-lakinya dia YouTuber, artis juga, seleb juga. Nah, pokoknya bermain di sosial media lah. Kalau perempuan ini dia itu emang sosok penyanyi, pemain sinetron juga iya. Nah, mereka pacaran terus juga kebablasan sampai akhirnya hamil. Setelah hamil, si prianya ini nggak mau bertanggung jawab dan minta digugurkan dengan cara kasih pil. Tapi si wanita ini nggak mau, malah nangis. Bilang ke si laki-laki ini udah digugurin, padahal belum. Putuslah mereka. Si laki-laki ini punya pacar baru dong. Punya pacar baru secara diam-diam, dan emang putusnya mereka secara diam-diam. Kandungan itu makin membesar dan timbullah sebuah masalah aib keluarga. Bahwa si wanita ini sudah hamil dan si laki-laki ini kondisi sedang berpacaran dengan yang baru. Gimana perasaannya? Terus selanjutnya ini masih kasus selebriti. Dia sosok mucikari yang dimana terlihat menter di sosial media. Nah, menter sekali sosial media dan dia tuh main di belakang dan pertemanannya di dunia gelap.
Dia memperjualbelikan anak-anak selebgram, anak-anak influencer, memperjualbelikan dan sosok mucikari yang bayarannya tuh sampai ratusan juta. Untuk selanjutnya, ini ada selebriti. Dia juga sepertinya dulunya sosok host di salah satu program. Terus seorang YouTuber. Dia melakukan sebuah pemerkosaan terhadap banyak anak. Ini banyak sekali anak. Jadi dia tuh bisa dibilang penyanyi, bisa dibilang YouTuber, bisa dibilang ya pokoknya seleb lah ya. Dia melakukan pemerkosaan ke banyak orang, korbannya sampai puluhan, dan ada yang dia bayar juga sebenarnya. Awalnya gini, dia bayar orang untuk nafsunya. Tiba-tiba orang itu mengaku diperkosa. Jadi siapa yang salah? Ya kalau dibayar dan mau itu bukan pemerkosaan dong. Itu sesama mau. Kenapa harus menjelekkan nama sosok ini? Ya kan lu dibayar, kurang bayarannya. Nah itu. Terus juga di sini Mian lihat sosok pelawak. Dia sakit dan namanya udah redup. Badannya agak gemuk. Dia sudah lama tidak syuting dan kondisinya mengkhawatirkan, dikabarkan meninggal dunia. Turut berduka cita karena ini jelas sekali. Ini masih kasus selebriti. Mian lihat di sini kembali lagi ke selebriti yang melakukan kejahatan. Mungkin ini karena pengaruh ilmu hitam. Karena saat Mian lihat selebriti ini, dia tuh secara tidak sengaja auranya hitam, di pikirannya emosi, dan dia tidak bisa berpikiran jernih sampai pada akhirnya dia membunuh orang, yaitu asistennya sendiri dia bunuh. Mungkin ini karena pengaruh ilmu hitam, karena ada orang yang ingin menghancurkan beliau, yang awalnya gagal tiba-tiba pelan-pelan masuk, dan dia dikontrol oleh ilmu hitam sampai membunuh orang lain. Yang kedua masih selebriti. Adanya sosok yang dimana ini sosok laki-laki berpenampilan perempuan. Dia terciduk kasus pertama pernah menggunakan narkoba. Kedua, dia mencari masalah dengan orang lain untuk menutup aib-aibnya. Oke. Untuk selanjutnya, di sini Mian lihat selebriti yang baru menikah dan kasihan sekali. Mereka baru menikah dan dikaruniai anak, tapi di umur 8 bulan, di umur 7 atau 8 bulan dia harus melahirkan, dan anaknya prematur. Semoga selamat dan semoga sehat, semoga fisiknya juga normal. Dia melahirkan anak seorang
yang prematur gitu, karena belum waktunya lahir tapi udah lahir. Ini ada gambaran jelas sekali, gambaran jelas sekali. Ini seperti ini kecelakaan pada satu keluarga artis ternama. Dia sosok penyanyi juga. Dia mempunyai keluarga 2 atau 3 anak ini. Harus mengalami sebuah tragedi kecelakaan dan ibu ayahnya meninggal. Anaknya cuma 2 selamat. 1 atau 2 selamat. Dianya meninggal sama suaminya. Anaknya 1 atau 2 yang selamat ya. Jelas sekali. Nah, itu ramalan dari Mian 2025 perihal selebriti. Setiap tahun pasti ada kejadian-kejadian yang nggak beda jauh. Tapi setidaknya Mian sudah menginformasikan dan sudah memberitahu secara detail kejadiannya seperti apa. Semoga jika terjadi hal negatif, kecelakaan atau apapun dalam ramalan Mian, gambaran Mian seperti itu tidak terjadi. Karena Mian setiap ramalan jika itu terjadi dan merenggut nyawa, itu sedih dan itu beban bagi Mian. Nah, di sini nanti ada part 2-nya. Part 2-nya ramalan perihal apa ya? Kita perihal alam dulu atau transportasi atau apa? Komen di bawah. Jadi kalian kalau banyak pertanyaan, kepo ramalan 2025 apa poin-poinnya, jangan lupa untuk komen karena nanti Mian baca dan Mian bakalan lihat. Mian informasikan juga. Nah, di situ. Jangan lupa like, comment, and subscribe semuanya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyimak, dan mohon maaf jika Mian ada salah. Mian mau pamit. Sekali lagi, Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang Mian katakan. Di sini Mian hanya ingin berbagi cerita, berbagi informasi, dan selamat. Ini udah malam ya? Ya kita syutingnya malam ya. Ini kita syutingnya jam 2. Sumpah. Ini kita syutingnya jam 2. Kayaknya nggak bawa jam sih. Ini ya syuting sendiri. Ini syutingnya jam 2 guys. Sumpah. Dan kenapa jam 2? Karena semakin malam, kalau syuting itu kalau Mian ngeramal itu kan kelihatan. Gitu. Makanya kalau kalian punya pertanyaan, komen aja di bawah. Iya nggak? Jadi buat teman-teman juga ada tambahan lagi. Kalau mau konsultasi itu kalian boleh hubungi WA admin. Itu bukan Mian yang pegang ya, itu admin Mian, dan mohon untuk tidak telepon karena mengganggu admin untuk balas chatnya. Slow respon juga. Nah, di situ WA adminnya di bawah. Jadi kalau mau konsultasi di bawah, kalian pengen diramal mengenai 2025 boleh, atau ada masalah apapun atau ada perihal pengobatan yang bisa Mian bantu, insya Allah Mian bantu. Dan di sini adminnya. WA di situ ya. Nah, Mia sama Carrot mau pamit semuanya. Selamat sampai jumpa. Dadah, di see you next vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Carrot mau ngomong. Nanti aja deh ya. Nanti aja. Carrot bagian apa ya nanti kalau ngeramal. Carrot kita bahas itu yuk, bahas tempat. Kalau enggak bahas artis aja deh. Jadi gini, nanti kamu bongkar isi hatinya. Kalau ada penyanyi kita bongkar nih. Si Sok ini tuh dia sedang galau atau gimana ya? Ya. Nah, biarin aja nanti komenan. Yang komen nanti kakak-kakak netizen nih, kakak-kakak yang nonton nih. Dia komen nih, pengen tahu nih suasana hatinya